mempresentasikan mengenai analisis strategi bisnis menggunakan metode SWOT terhadap keunggulan bersaing pada PT Kompas Gramedia. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurulani Sinamanitia dengan NIM 64241624. Nama saya Nurulani dengan NIM 642418. Nama saya Salmabila dengan NIM 64241517. Nama saya Siti Alemalika dengan NIM 64241856. Nama saya Zainal Presiden dengan NIM 64241543. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Bisnis retail memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, saat ini perusahaan retail menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat perkembangannya teknologi dan meningkatnya penggunaan e-commerce. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja secara digital juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu berinovasi dan menyusun strategi bisnis yang tepat. PT Kompas Gramedia sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia juga perlu terus beradaptasi agar mampu mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan juga menjaga daya saingnya. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi bisnis PT Kompas Gramedia. Yang kedua, bagaimana hasil analisis SWOT pada PT Kompas Gramedia. Dan yang ketiga, bagaimana SWOT membantu menciptakan keunggulan bersaing. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui strategi bisnis yang diterapkan Kompas Gramedia. Yang kedua, menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan menggunakan SWOT atau SWOT. Yang ketiga, menjelaskan peran analisis SWOT dalam menciptakan keunggulan bersaing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Yang pertama itu ada rencana jangka panjang organisasi untuk mencapai tujuan dan misi. Yang kedua, memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, dan menghadapi persaingan. Yang ketiga, membantu menciptakan nilai serta keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang keempat, itu prosesnya. Pertama, tentukan misi. Kedua, susun tujuan. Ketiga, rumuskan strategi. Yang keempat, terapkan dan evaluasi. Selanjutnya untuk strategi bisnis yang kelima itu harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan kondisi pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT. SWOT adalah metode penyusunan strategi yang menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Alat ini berfungsi untuk mengidentifikasi kelebihan serta potensi yang dimiliki sekaligus mewaspadai kekurangan dan risiko yang dihadapi. Gunanya yaitu membantu pengambilan keputusan strategis yang efektif dan sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis. Selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Nilai tersebut dapat berupa harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, pelayanan yang memuaskan, maupun pengelolaan perusahaan yang efektif. Ketika pelanggan merasa manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan akan memiliki porsi yang lebih unggul di pasar. Baik, selanjutnya ada visi dan misi PT Kompas Gramedia. PT Kompas Gramedia memiliki visi dan misi organisasi yang mengacu pada berbagai unit usaha media, pendidikan, dan bisnis berbasis informasi menurut M. Himawan Susanto 2022. Yang pertama ada visi yaitu menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ada misi yaitu membangun masyarakat yang terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera melalui berbagai lini usaha di bidang media, pendidikan, dan informasi. Berikutnya hasil analisis SWOT atau SWOT pada PT Kompas Gramedia. Menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT pada penilaian penyuluh terhadap kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threat suatu perusahaan. Perusahaan harus menganalisis pasarnya dan lingkungan pemasarannya agar menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasi ancaman dari lingkungannya. Perusahaan harus menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan serta tindakan pemasaran saat ini dan yang mungkin dilakukan untuk menentukan peluang mana yang paling baik untuk dikejar.
Tujuannya adalah untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan peluang menarik yang ada pada lingkungannya, sekaligus menghilangkan atau mengatasi kelemahan dan menganalisis ancaman. Selanjutnya, ada peran SWOT dalam menciptakan keunggulan bersaing. Analisis SWOT berfungsi mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kekuatannya meliputi sejarah panjang, reputasi merek yang kuat, SDM yang menguasai teknologi digital, serta budaya kerja dan komunikasi yang baik. Kelemahannya berupa kualitas konten visual dan tata letak informasi yang masih perlu ditingkatkan. Adapun peluangnya adalah kemajuan teknologi digital yang mendukung kolaborasi dan perluasan jangkauan. Sedangkan ancamannya berupa risiko penyebaran informasi yang tidak terkontrol. Secara keseluruhan, analisis ini menjadi dasar penyusunan strategi untuk memaksimalkan kelebihan, memperbaiki kekurangan, dan menjaga keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan, strategi bisnis PT Kompas Gramedia memanfaatkan kekuatan internal seperti reputasi, pengalaman, diversifikasi usaha, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Hasil analisis SWOT ini menunjukkan perusahaan memiliki kekuatan dan peluang yang besar meskipun menghadapi berbagai tantangan. Analisis ini menjadi dasar perencanaan strategis agar perusahaan dapat terus mempertahankan keunggulan bersaingnya di era digital ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.